Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatun Nisa, NIM 190166161. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bahan ajar untuk tugas salah satu mata perkuliahan pembelajaran bahasa Indonesia, perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Ermawati Arif. Baiklah, kita masuk pada poin pertama, yaitu mengenai pengertian dari bahan ajar. Menurut Arsyad dalam Nurnita tahun 2018, kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang secara harafiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Sementara itu dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Oleh sebab itu, media dapat diartikan sebagai suatu alat untuk menyampaikan atau mengantarkan pesan pengajaran. Nah, menurut National Education Association atau yang disingkat dengan NEA memberikan batasan bahwa media merupakan sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audio maupun visual, termasuk teknologi perangkat kerasnya. Sementara itu, menurut Sujana dalam Primasari dan teman-temannya, penggunaan media pembelajaran harus bervariasi, menarik perhatian, lebih menyenangkan, dan dapat memberikan pengalaman belajar, sehingga peserta didik dapat menangkap materi pelajaran dengan mudah. Jenis-jenis media yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah media grafis seperti gambar, foto, bagan, poster, dan lain-lain. Media 3 dimensi seperti model kerja, mockup, diorama, dan lain-lain. Sementara itu untuk media proyeksi seperti slide, film, OHP, dan lain-lain. Serta penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran. Selanjutnya kita masuk pada poin kedua, yaitu tujuan bahan ajar. Menurut Bahtiar, bahan ajar disusun dalam berbagai macam pilihan jenis dengan tujuan untuk membantu siswa dalam belajar, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran, dan membangun suasana pembelajaran agar menjadi lebih menarik. Sementara itu, Hafid pada tahun 2011 menjelaskan manfaat media itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Yang ketiga, menimbulkan gairah belajar, interaksi langsung antara murid dan siswa dengan sumber belajar. Yang keempat, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, maupun kinestetiknya. Yang kelima yaitu memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Yang keenam, menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat ke dalam lingkungan belajar. Misalnya, guru menjelaskan dengan menggunakan gambar atau program televisi tentang binatang-binatang buas seperti gajah, jerapah, dinosaurus, atau harimau. Yang ketujuh, menampilkan objek yang terlalu besar seperti kapal laut, pesawat terbang, pasar, dan sebagainya. Poin ketiga yaitu karakteristik bahan ajar yang baik. Menurut Bahtiar, bahan ajar yang baik harus berisikan substansi yang memadai dan disajikan secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Substansi bahan ajar harus sesuai dengan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat program yang harus ditempuh siswa dalam menyelesaikan pendidikannya. Kurikulum sekurang-kurangnya meliputi aspek tujuan atau kompetensi yang ingin dicapai, metode, dan penilaian yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, untuk mencapai tujuan itu, maka bahan ajar harus terorganisasi secara baik, tidak hanya dalam satu mata kuliah, tetapi dalam seluruh rangkaian mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa ataupun siswa dalam pembelajarannya. Pengulangan materi ajar yang berlebihan akibat tumpang tindihnya bahan ajar di berbagai pembelajaran perlu dihindari. Bahan ajar juga harus mengandung azas ilmiah, yaitu disusun dan disajikan secara sistematis dan metodologis.
Kaidah-kaidah penulisan ilmiah semestinya harus tetap dipertahankan. Substansi bahan ajar disusun semata-mata untuk kepentingan peserta didik, sehingga harus disusun sesuai dengan tingkat berpikir, minat, dan latar belakang sosial dan budaya dari mana peserta didik tersebut berasal. Bahan ajar disusun sedemikian rupa sehingga mudah dicerna dan dikuasai oleh peserta didik. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur bahan ajar. Menurut Mutakin, terdapat 6 buah unsur yang harus terdapat dalam bahan ajar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, petunjuk belajar. Unsur pertama dalam bahan ajar meliputi petunjuk bagi pendidik atau peserta didik. Di dalam petunjuk belajar dijelaskan tentang bagaimana pendidik sebaiknya mengajarkan materi kepada peserta didik dan bagaimana pula peserta didik mempelajari materi yang ada di dalam bahan ajar tersebut. Dengan adanya petunjuk belajar ini, diharapkan peserta didik khususnya tidak salah dalam mempelajari bahan ajar. Yang kedua, kompetensi yang harus dicapai. Maksud dari unsur yang kedua dalam bahan ajar ini adalah harus ada kompetensi yang dicapai oleh peserta didik. Sebagai pendidik, kita harus menjelaskan dan menuliskan apa yang ada di dalam bahan ajar kita, dengan berbagai kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dengan demikian, jelaslah tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu informasi pendukung. Informasi pendukung merupakan berbagai informasi yang sifatnya tambahan yang dapat digunakan untuk melengkapi bahan ajar, sehingga peserta didik semakin mudah untuk menguasai pengetahuan yang akan diperoleh. Selain itu, pengetahuan yang diperoleh peserta didik akan semakin komprehensif. Yang keempat yaitu latihan-latihan. Unsur keempat dalam bahan ajar ini merupakan suatu bentuk tugas yang diberikan kepada peserta didik untuk melatih kemampuan mereka setelah mempelajari bahan ajar. Dengan demikian, kemampuan yang mereka pelajari akan semakin terasah dan terkuasai dengan matang. Yang kelima yaitu petunjuk kerja atau lembar kerja. Petunjuk kerja atau lembar kerja adalah satu lembar atau beberapa lembar kertas yang berisi sejumlah langkah prosedural secara pelaksanaan aktivitas atau kegiatan tertentu yang harus dilakukan oleh peserta didik. Hal ini biasanya berkaitan dengan praktik. Misalnya, petunjuk pelaksanaan praktik dalam mata pelajaran IPA di sekolah dasar untuk observasi pertumbuhan kecambah di laboratorium. Yang terakhir yaitu evaluasi. Unsur terakhir yang harus ada dalam bahan ajar yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu bagian dari proses penilaian, sebab dalam unsur evaluasi terdapat sejumlah pertanyaan yang ditunjukkan kepada peserta didik untuk mengukur seberapa jauh penguasaan kompetensi yang berhasil mereka kuasai setelah mengikuti proses pembelajaran. Dengan demikian, dengan adanya unsur evaluasi, kita dapat mengetahui efektivitas bahan ajar yang telah dibuat ataupun proses pembelajaran yang telah diselenggarakan pada umumnya. Jika di kemudian hari peserta didik belum menguasai pembelajaran, maka diperlukan perbaikan atau yang disebut dengan remedial dan penyempurnaan kegiatan pembelajaran. Begitu juga sebaliknya, jika ada peserta didik yang bisa menguasai kompetensi yang ada, maka diperlukan pengayaan bagi peserta didik tersebut. Baiklah, sekian pembahasan pada kali ini. Saya Hayatun Nisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.